Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Dan tak lupa selalu bersyukur ya guys atas segala hal yang telah kita lewati. Karena dengan bersyukur membuat hati kita menjadi tenang, tentram, terus kemudian bisa menjalani hidup dengan lebih semangat lagi. Oke, di video kali ini ya, aku ingin berbagi tentang tips bisnis apotek ya. Ini satu jurus baru ya. Mungkin ya bagi kalian sudah pernah menerapkan, mungkin ya dianggap jurus lama ya. Tapi kalau kalian belum pernah, maka ini dianggap jurus baru. Jadi aku hanya berbagi satu aja ya, satu jurus baru menurutku ya. Jurus ini biasa dipakai sebenarnya di bisnis-bisnis yang lain, bisnis retail yang lain, dan ternyata efektif guys. Ada beberapa temen yang bisnis retailnya pakai jurus ini, dan ternyata jumlah omsetnya itu selalu naik dan stabil ya, dalam kondisi yang mungkin saat krisis pun ternyata dia stabil, omsetnya itu stabil, tidak jatuh terlalu dalam, juga nggak fluktuatif dalam tiap bulannya itu. Nah, jurus itu apa? Jurus itu adalah ini ya. Kalau dalam bisnis apotek itu aku pernah berbagi tentang 7 jurus. Di 7 jurus itu nggak ada ini yang aku sampaikan ini. Jadi hanya satu jurus baru ini adalah ini guys, yaitu membuat data pelanggan. Jadi kalian coba fokus dalam bisnis apotekmu, terutama apotek yang sudah mulai berjalan ataupun yang baru berjalan. Itu kalian buat data pelanggan atau kartu member. Kartu member itu nanti yang dikoneksikan dengan dikoneksikan dengan komputer kalian atau software apotek kalian. Kalau kalian belum punya software apotek, ya bikinlah kartu member yang sekiranya tidak bisa diduplikat oleh sembarang orang, atau membernya itu tercatat ya di apotek kalian. Tapi kalau membernya tercatat ini memang, kalau manual itu memang agak repot. Tapi memang sebaiknya kalian pakai program apotek. Kartu member ini bagaimana? Apakah ini berupa kartu diskon atau tidak? Menurut aku jangan berupa diskon guys, tapi berupa poin. Jadi kartu member ini kalian fokus di pembuatan kartu member ini. Caranya bagaimana ya? Kalian bikin program-program, misalnya kalau untuk pelanggan yang mau mendaftarkan kartu membernya, maka mendapatkan fasilitas-fasilitas. Dikasih tahu fasilitasnya apa saja, misalnya pemberitahuan lebih cepat apabila ada diskon obat tertentu gitu. Terus mendapatkan poin apabila belanja sampai nilai tertentu, misalnya berapa, 50.000 apa 100.000, terserah kalian. Nah, poin itu bisa dikumpulkan dalam waktu 1 tahun. Nanti dalam waktu 1 tahun itu poin itu bisa diuangkan. Nah, uangkan itu bukan dalam bentuk tunai, tetapi bisa dibelanjakan lagi ke apotek kita. Jadi misalnya ada pelanggan tiap bulan kok dia belanjanya sekitar 1 juta ya. Nah, ini 1 juta itu mau dapat berapa poin? Misalnya kalau kalian hitung 100.000-nya 1 poin, ya berarti dapat 10 poin. Kalau 10 poin nanti dalam waktu 12 bulan dia dapat 120 poin dalam setahun. Nah, 120 poin ini kalau diuangkan, misalnya taruhlah 120.000. Ini cukup lumayan guys. Ini akan membuat pelanggan kalian itu akan loyal terhadap apotek kalian. Karena apa? Poin guys. Pengen dapat poin. Walaupun poinnya itu nggak kelihatan banyak ya, paling cuma setiap 100.000 dapat 1 poin, 200.000 dapat 2 poin, 300.000 dapat 3 poin, kayak gitu. Nah, tetapi ini kita anggarkan di apotek kita budgetkan.
Jadi kita punya data pelanggan, terus di data pelanggan itu ada misalnya ada berapa orang ya, misalnya 100 orang atau 200 orang yang pelanggan besar, nilai belanjanya berapa dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan, belanjanya berapa. Nah, nanti tinggal dihitung, dianggarkan sama apotek kita, oh kira-kira untuk pelanggan ini total membutuhkan biaya sekian. Jadi ya ibaratnya lah, anggap aja 1% omset lah, 1% omset kita kembalikan ke pelanggan. Jadi 1% omset itu kita kembalikan ke pelanggan, tapi kan nggak semua pelanggan, yaitu pelanggan yang punya kartu member dan mencapai poin tertentu. Ini jauh lebih efektif guys. Jadi kalau kalian sudah punya database pelanggan itu, misalnya apotekmu punya database 2000 orang, luar biasa guys. 2000 orang itu udah luar biasa. Kalau 2000 orang itu belanja ya dalam waktu 1 bulan itu, misalnya belanja aja 100.000 ya, 100.000 kali 2000 orang, udah berapa itu guys? Keren kan? Jadi kalau apa itu pentingnya punya data pelanggan seperti itu. Nah, itu untuk pelanggan lama kan kita sudah bisa monitor, oh pelanggan lama ini. Terus nanti untuk pelanggan baru, member ini bisa juga untuk menarik pelanggan baru. Jadi misalnya kita promosikan menjadi member di apotek A, apotek kita, maka fasilitasnya adalah gini. Kemudian kita share di Facebook, kemudian Instagram atau di status WA, kita bikin leaflet yang menarik gitu. Kalau perlu bikin momen-momen tertentu itu gimmick. Jadi untuk bulan ini pendaftaran pelanggan mendapatkan 100 pelanggan pertama mendapatkan misalnya tanggalan atau cup gelas atau apa itu, atau gimmick-gimmicknya lain boleh. Nah, nanti orang kan berbondong-bondong ke apotek kita biar dapat 100 gitu kan, nanti dapat gimmick gitu. Nah, taruhlah kalian ya dalam waktu 1 bulan itu bisa menggait sekitar 100 pelanggan baru. Kemudian bulan kedua jadi 200, bulan ketiga 300, maka dalam waktu 1 tahun kalian sudah punya 1200 pelanggan. Dalam waktu 2 tahun kalian sudah punya 2400 pelanggan. Ini luar biasa. Jadi coba kalian terapkan nanti di bisnis apotek kalian. Ya memang butuh dana di awal ya, misalnya untuk membuat kartu pelanggan, terus untuk membuat sistem komputer kita bisa dimasukkan data pelanggan, terus kemudian ada gimmick-gimmick yang perlu kita cetak atau kita misalnya kayak gelas yang tulisannya apotek kita, ada nomor telepon WA kita, ada Instagramnya apotek, ada TikTok. Nah, TikTok apotek itu sekarang juga sudah mulai dipakai oleh beberapa teman dan efeknya luar biasa. TikTok itu magic marketing ya. Jadi kalau kalian tidak memanfaatkan itu nanti bisa ketinggalan. Kemudian online ya, jualan online pun bisa kita manfaatkan di Shopee, Tokopedia, terus apalagi ya, dan lain-lain. Itu kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke guys ya, itu dulu satu tip bisnis apotek yang bisa aku share. Mudah-mudahan kalian tetap ya bisa menerapkannya ya di apotek kalian. Kalau apotek kalian masih belum bagus itu jangan putus asa ya, karena bisa jadi karena kita belum menerapkan beberapa manajemen apotek yang bagus ya, marketing yang bagus, terus SDM yang bagus, pelayanan yang bagus, kelengkapan obat yang bagus, belum. Bisa jadi seperti itu. Jadi tidak hanya lokasi, tapi kalau sudah diterapkan semua itu kok tetap jelek ya, berarti mungkin lokasinya memang kurang strategis. Ya udah, tutup aja, ganti. Oke, itu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar ya, belajar bisnis apotek dengan saya lebih intensif. Bisa WA, bisa telepon. Ada video khusus yang tidak bisa saya share di YouTube ini, yang hanya saya share secara privat ya, untuk teman-teman yang sudah gabung di mentoring bisnis apotek ini. Dan mungkin sudah ada puluhan orang yang
gabung di sini dan sudah berhasil membuat bisnis apotek, nanti kalian bisa gabung di grup seperti itu. Kalian bisa gabung di grup mentoringbisnisapotek.com. Jadi mentoringbisnisapotek.com, tentu saja berbayar ya, tapi cuma 500.000 saja. Jadi untuk keanggotaan selama 5 tahun kalian bisa konsultasi lebih detail dengan saya dan juga berdiskusi dengan teman-teman dari berbagai daerah yang mau bikin bisnis apotek. Khususnya yang yang apoteker yang pengen punya bisnis apotek bisa gabung di sini. Saya akan share pengalaman saya ya, baik yang spesifik maupun yang lebih umum itu saya share dari situ. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.